Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin puncak kebahagiaan saya karena rakyat Banten sudah berkumpul untuk menyelamatkan Banten. Itu saya 6 bulan berapa sekarang? Tanggal 28 nih. 6 bulan 26 hari berjuang seakan sendirian. Tapi sekarang saya agak bisa ketawa hari ini karena ada Pak Zaki yang sudah mengambil alih membela rakyat Banten. Saya ingin jelaskan supaya ini yang menarik sekarang ini banyak sekali artis di TikTok muncul nih. Artis mahasiswa, artis penjelaskan bagaimana Pantai Indah Kapuk, itu banyak sekali. Saya pikir mahal kali jadi artis sebelah sana gitu kan. Nah, yang menarik adalah selalu dijelaskan yang bukan kita persoalkan. Yang kita persoalkan adalah penggusuran rakyat dengan harga yang murah. Tapi tidak ada yang mau membahas itu. Termasuk Abdesi yang menghadap DPD kemarin. Yang jelas-jelas manfaatnya begini, manfaatnya begini, manfaatnya begitu. Kami semua tidak anti kemajuan Tangerang. Yang kami anti adalah Anda menggusur rakyat dengan zalim. Tidak adil. Itu kan yang persoalnya. Yang menarik adalah kenapa Abdesi mendukung penggusuran seperti itu. Kan itu yang kita persoalkan. Tapi ini kaki yang gatal, kepala yang digaruk. Ya. Nah, ini... Jadi saya ketawa ya tuh nonton ini kayaknya kita juga bikin artis-artis untuk menjelaskan bahwa bukan itu yang kami persoalkan. Yang kami persoalkanlah Anda zolim menggusur rakyat dengan harga yang sangat murah. Saya yakin penggusur itu kalau datang di mall, Pak Saganda, itu kan valet sekarang kan 150.000. Jadi 3 meter tanah untuk hanya bayar valet mobil. Valet itu adalah untuk tukang parkir yang dipesan gitu kan. Tega nggak mereka begitu? Saya pernah makan es krim di Aloha, di Pantai Indah Kapuk 2. 100.000, ini 2 meter tanah saya makan nih. Ini nggak masuk akal. Oke, saya ingin jelaskan keanehan PSN PIK 2. PSN PIK 2 itu diumumkan bulan April, 2 hari setelah pengumuman kemenangan Prabowo Gibran. Tapi keputusan menterinya baru keluar bulan tanggal 15 Mei. Petanya baru keluar 4 Juni. Jadi, ini kayaknya ditetapkan dulu baru ditetapkan petanya. Nah, setelah kita ribut baru keluar petanya. Tapi yang dilakukan seluruh wilayah diganti namanya menjadi PIK 2. Ya kan? Menjadi PIK 2 semua. Dulu Kronjo itu PIK 9. Ya kan? Mekar Baru PIK 10. Tanah Ara PIK 11. Sekarang diubah semua menjadi PIK 2. Ya, 50.000 semua. Yang menariknya, kantor pembebasan lahannya ditempelin bahwa kantor pembebasan lahan PIK 2 didukung oleh Abdesi. Nah itu bagaimana Abdesi kan menyatakan saya melaporkan tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Dia lupa bahwa Said Didu udah punya bukti semua gitu. Dia lupa itu. Gimana caranya? Nah sekarang saya ingin menjelaskan kepada seluruh rakyat yang PIK 2 itu apa sih? 1.755 hektar. Itu terdiri dari Taman Bhinneka 54 hektar, Safari Zoo 126 hektar, Golf Course 135 hektar, wisata mangrove 302 hektar, sirkuit internasional 217 hektar, ekoturisme 687 hektar. Tidak ada sama sekali untuk mall, tidak ada sama sekali untuk perumahan. PSN PIK 2. Jadi kalau ada yang menyatakan ini pembebasan untuk PIK 2, maka itu rakyat Tangerang sudah boleh menyatakan kami bukan PIK 2 sesuai keputusan pemerintah. Nah, jadi yang terjadi ya mekanisme bisnis biasa. Nah, saya ini tidak pernah mau dibuka. Kelihatannya karena Said Didu
ke lapangan terus, akhirnya bulan Juni petanya dibuka, SK-nya dibuka. Mungkin memang sengaja ditutupi supaya dianggap semua ini adalah PIK 2. Dan saya pikir seluruh rakyat di sini menganggap bahwa itu PSN semua. Sekarang dia berkelit bahwa itu bisnis biasa terjadi di sana. Oke, kalau itu bisnis biasa, kami menanyakan kenapa Anda mengubah papan nama PIK 9 menjadi PIK 2 kalau tidak ada rencana untuk mensiasati, menipu tanda kutip rakyat. Ini kalau salah ngomong saya langsung ditangkap lagi nih. Ini negara apa ini? Nah, sekarang saya tertarik, saya kemarin muter dan saya mengunjungi PSN yang di Surabaya juga. Nah, jadi saya pikir betul Pak Jumhur tadi mulai Tangerang untuk Indonesia, untuk menyelamatkan rakyat Rempang di IKN, di mana-mana. Karena terus terang, ini betul-betul penggusuran rakyat oleh oligarki yang diputuskan oleh Joko Widodo selama menjadi presiden. Nah, saya tadi Pak Jumhur ketemu yang mau membangun, kemarin kan Pak Prabowo mengumumkan akan membangun bandara Bali Utara. Saya ketemu yang mau membangun dan Raja Buleleng. Salam dari Raja Buleleng ke, dia tahu namanya Sultan di sini, Raja Buleleng namanya Puri Agung Singaraja. Ini namanya Anak Agung Ngurah Ugrasena. Ini menyampaikan salam. Apa yang saya mau ceritakan? Saya tanya ke pengembangnya, kau gusur siapa di situ? Oh, kami nggak gusur, Pak. Terus pantai apa? Bandara kami di laut. Pantai apa kau uruk? Enggak, kami nggak uruk, Pak. Yang kami lakukan adalah merestorasi laut yang sudah tergusur oleh abrasi. Jadi itu yang direstorasi oleh mereka. Nah, abrasi di sana sudah 1 kilometer, jadi itu yang restorasi. Itu yang diambil, bukan reklamasi, bukan tanah rakyat. Terus tanah rakyat yang kena kau apain? Kami 1 meter pun tidak mengambil tanah rakyat. Rakyat yang kena nanti perumahan atau lokasi-lokasi wilayah itu dijadikan sebagai pemilik saham. Pemilik saham. Nah, jadi tidak pernah ribut di sana. Karena rakyat menyatakan, oke, nanti harga tanahnya naik, dia sahamnya naik, dan lain-lain. Jadi saya katakan, mudah-mudahan yang PIK 2 ini mau belajar ke sana. Tapi saya yakin enggak lah, karena dia tujuannya beda. Nah, itu contoh bagaimana membangun. Nah, saya minta yang bikin YouTube itu datang ke sana deh. Bikin YouTube, saya udah pusing banget tuh baca YouTube tuh, macam-macam. Dia bilang menambah tenaga kerja, dia nggak hitung berapa nelayan kehilangan tenaga kerja. Berapa petani yang kehilangan tenaga kerja. PSN PIK 2 hanya menyatakan akan menampung 10.000 tenaga kerja. Lebih 10.000 tenaga petani nelayan kau usir. Terus kau banggakan itu. Itu. Dan mereka paling tinggi, ya mohon apa aja lah. Dijadiin satpam, dijadiin PRT, dijadiin apa, kok itu dibanggakan. Yang lucunya yang menyuarakan adalah harusnya pemimpin yang membela rakyatnya. Malah dia seakan-akan menyetujui. Nah, saya pikir, saya berharap nanti ada yang menceritakan yang viral bagaimana sistem pembayaran tanah oleh mereka ke rakyat. Sehingga selalu menyatakan kami tidak pernah melakukan pemaksaan. Itu kan selalu dikatakan. Dan kami selalu beli di atas NJOP. Rakyat kalau datang ke sana tidak pernah menyatakan berapa harga per meter. Hanya menyatakan saya didu, akte jual beli nomor sekian, atau sertifikat nomor sekian, lunas. Kan begitu tanda terimanya. Tidak ada harga. Untuk menghindari hukum. Setelah itu suratnya diambil, kasih uangnya. Jadi sekarang sistem cash betul-betul terjadi di. Nah, ya kan Pak Musaki kan? Betul kan? Betul nggak kata-kata saya ini? Nanti, transaksi tengah malam malah. Nah, ini cara-cara dan itu kan menyatakan aparat desa katanya nggak terlibat. Bagaimana caranya nggak terlibat yang punya surat? Nah, itu penghindaran. Jadi, oke lah. Saya berharap tadi
kita membela orang ini, insya Allah. Nah, yang menarik lagi, Saidi itu bukan orang Tangerang. Ditanyakan lagi, uangnya dari mana beli tanah di situ? Lah, saya beli tanah itu saya jadi pejabat sesmen BUMN itu 2005. Saya beli tanah itu 93. Masih anak kecil saya sudah beli tanah di sana. Dan jangan juga dong, ya 93 saya kan nggak menjabat apa-apa. Itu 30 tahun, mungkin saya lebih lama tinggal di daerah ini, dan bertambak di sini, bertani di sini, dibanding orang yang menyatakan saya itu bukan orang Tangerang. Saya bertambak sejak 93, sekarang 2023. Berarti saya sudah 30 tahun bertambak di situ, dan tambak saya masih saya datangi. Anda bilangnya turunan Syekh Yusuf Ah. dari Makassar. Nah, yang dibangga-banggakan lagi di TikTok bahwa tanah yang sudah diambil itu boleh digarap oleh petaninya. Lah, tanah di Kronjo itu luas sekali, tanah Probositejo itu puluhan tahun digarap oleh rakyat, nggak ngumumin kayak begitu. Nggak di tanah Probositejo itu tetangga sawah saya, Probositejo itu puluhan tahun digarap oleh rakyat, nggak diambil juga. Lah, kok kayak begini dibanggakan? Jadi ini untuk capek saya ingin membantah di YouTube, kok lucu-lucuan nih. Nah, sekarang banyak sekali mahasiswa yang muncul, mahasiswa, wah, menambah tenaga kerja macam-macam. Itu kayaknya kita bapak-bapak nanti kalau melamar di sana supaya honornya gede gitu. Nah, oke. Itu saya pikir yang saya ingin jelaskan banyak hal, tapi yang penting tadi bahwa di luar yang saya sebutkan tadi itu bukan PSN. Nah, terakhir, seharusnya pemerintah kalau memang ini mau, ini kan yang selalu saya protes juga kan negara dalam negara. Kok ada lagi pengacara bahwa saya dikatakan apa namanya? Chinatown. Hah? Chinatown. Apa tuh menyinggung etnis tertentu. Lah, saya orang tidak pernah menyatakan itu. Yang lucunya dituduh kayak begitu. Ini yang dianggap bahwa saya diprovokasi, dia dong yang memprovokasi. Karena menuduh saya seakan-akan etnis. Bukan, saya menyatakan ini wilayah bayangkan, yang menarik. 9 instansi mengunjungi, itu 9 instansi mengecek siapa yang memagar laut, dan 23,3 km sudah ada buktinya bahwa terpagar, semua tidak ada yang berani menyatakan siapa yang magar. Apakah ada jin yang datang memagar ke sana? 23,3 km itu pagarnya udah jadi, kok dia nggak ada yang berani menyatakan. Jadi jangan salahkan saya, nanti Pak Musaki, jangan salahkan saya kalau saya menyatakan bahwa di wilayah Banten ini sudah tidak ada pemerintah. Karena seperti itu aja dia nggak berani. Oke? Nah, jadi saya berharap rakyat menuntut kepada pemerintah, hei pemerintah, belalah kami, hadirlah di negeri ini kembali. Itu saya pikir yang saya ingin sampaikan. Nah, itu saja. Sekali lagi Pak semua panitia, mudah-mudahan sore ini Banten kembali bisa mandiri menghadapi penggusuran oleh oligarki. Jadi gini, karena saya mendengarkan ada pernyataan pejabat Tangerang menyatakan bagaimana sungai dijual. Nah, kita tahu bahwa aset negara yang ada di wilayah tersebut adalah sungai, irigasi, jalan. Itu kan aset negara. Nah, kita lihat di Teluk Naga sama Kosambi kan sudah rata semua. Diuruk. Pertanyaan saya, ganti rugi jalan, sungai, dan irigasi itu siapa yang terima? Kelihatannya pejabat ini udah mulai ketakutan. Ya, mulai ketakutan karena kalau itu diaudit, maka dia korupsi. Maka mereka yang mengambil tanah itu kena unsur pidana korupsi. Nah, mereka ketakutan. Jadi saya pikir bantaran sungai, irigasi, muara irigasi, kemudian jalan kan ada jalan negara, jalan kabupaten, jalan desa, itu kan hilang semua.
Nah, itu saya yakin itu sekarang lagi sibuk pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, pemerintah pusat untuk mentakutkan itu. Jadi saya berharap masyarakat Tangerang menuntut ganti ruginya itu ke siapa? Berapa ganti ruginya? Nah, itu sekarang jadi semakin muncul di TikTok mereka, semakin cuma segitu. Ini jadi sekarang saya berharap itu juga kita tuntut. Karena perhitungan saya, bayangkan coba Anda masuk ke Sungai Dadap. Sungai apa namanya Sungai Dadap tuh? Hah? Sungai yang besar? Cisadane. Bukan, Cisadane sini Dadap. Bukan Sungai Tahang yang motong ke sini. Saya hafal kok ini. Nah, coba bayangkan lihat di sana. Rumah atau ruko yang paling mahal kan yang menghadap ke sungai. Oke? Artinya sungai ini dan sungai ini tidak bisa lagi kita masuk. Nah, ini kan milik negara. Nah, pejabat menyatakan tidak dijual, iya, tapi kau menyebabkan harga sekitar situ menjadi sangat mahal karena hanya dia yang menikmati sungai itu. Nah, itu saya pikir banyak sekali pelanggaran yang terjadi di PIK 2 ini. Tadi saya bagus kata-katanya PSN dan PIK 2. Karena nanti kalau kita hanya mengatakan PSN, maka dia bilang masalahku hanya di 1.755 hektar. Yang kita persoalkan adalah memakai nama PIK 2 untuk menggusur rakyat. Oke, terima kasih. Jadi tadi aset negara. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala. Pernyataan sikap gertak Gerakan Rakyat Tangerang Kompak, Sukasari, Raja Kamis 28 November 2024. Kami masyarakat Tangerang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tangerang Kompak atau Gertak dengan ini menyampaikan pernyataan sikap atau situasi yang berkembang berkaitan dengan PSN dan PIK 2 sebagai berikut. 1. Memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Prabowo Subianto agar mencabut status PSN Proyek Strategis Nasional pada PIK 2, PIK 3 dan seterusnya. PIK setelah status PSN telah memuluskan jalan bagi PIK 2 untuk mengusir dan memiskinkan warga Pantura Tangerang dengan cara membayar tanah warga dengan harga yang sangat murah, tidak sewajarnya sepihak, dalam kurung harga versi perusahaan PIK 2. 2. Memohon kepada Presiden RI Jenderal Prabowo Subianto agar mengembalikan batas pembebasan lahan PIK 2 sesuai aslinya, mengingat bahwa identitas PIK 2 digunakan untuk pembebasan lahan, tanah, pertanian, perkebunan, dan pantai milik warga, bukan hanya di sekitar wilayah Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Sukadiri di Kabupaten Tangerang, sebagai juga kecamatan lain di sekitar. Bahkan laporan dari warga Kabupaten Serang mencukupi juga 13 desa dari Kecamatan Pontang di Pantura hingga Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang. Bahkan juga Pantai Gopek yang merupakan teras muka dari Pelabuhan Banten. 3. Meminta kepada Presiden Prabowo agar menindak dan memecat aparatur negara, oknum kepala desa, RT, dan seterusnya, juga oknum asosiasi kepala desa, oknum polisi, dan oknum aparat keamanan lainnya yang terlihat langsung maupun tidak terhadap kesengsaraan dan pemikiran warga Pantura dengan cara mengintimidasi dan membuat kebijakan, diantaranya perubahan NJOP beberapa kali dan terindikasi kumulatif. 4.
meminta kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto agar preman dan oknum aparat keamanan yang telah menimbulkan perasaan tidak aman dan tidak nyaman dan meresahkan. 5. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami berserah diri, kami doakan agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto selalu diberikan sehat walafiat dan mampu menegakkan hukum dan keadilan sebagai sabda Rasulullah Muhammad SAW, penguasa yang adil, dilindungi dan dinaungi Allah pada hari tak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sikap dari Gertak. Wa ilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.